punya router udah lama, terus nggak kepake nih teman-teman nih. Kira-kira mau diapain gitu kan? Mungkin teman-teman juga punya nih yang sisa-sisa dari modem-modem router yang udah lama gini, dari Fiber Home ya, ini dari IndiHome, dan ini sudah tidak terpakai. Nah, saya juga sempat berpikir sih teman-teman, kira-kira mau digunain buat apa nih? Dibuang sayang gitu kan, ditaruh aja yang nggak berguna. Akhirnya saya mikir kan, mungkin bisa dipakai buat pembagian traffic kali ya. Jadi nggak semua user itu terhubung di modem utama kita gitu teman-teman. Dan kayaknya kalau misalnya teman-teman yang punya modem dari provider itu dibatasin, misalnya hanya bisa menyambung 10 device gitu kan, hanya bisa menyambung berapa device. Dan ini menurut saya kita bisa memperbanyak device ya dengan memparalel ke router ini nih teman-teman nih. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini modem utamanya nih, kita zoom ya. Nah ini teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Biasanya ini bagaimana sih cara ini keju. Bagaimana sih cara untuk memparalelnya ke modem utama kita gitu, ke router utama kita, terus sambung ke router ini dengan cara kita setting di DHCP-nya teman-teman nih. Nanti kita setting di biddingnya ya, di LAN 1, LAN 2, LAN 3 kita jadiin bidding semua. Jadi nanti kita tinggal tempelin aja kabel LAN ke modem utama kita, terus kita sambungin, terserah mau di LAN 1, 2, 3, 4 boleh teman-teman. Jadi gitu. Bagaimana cara settingnya? Oke, kita masuk ke menu setting pada router Fiber Home ini ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita tancapkan dulu powernya teman-teman. Terus setelah powernya ditancapkan, lalu jangan lupa ditekan nih tombol power ya. Oke ya, udah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pengaturan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini tuh kita pakai bukan kita, maksudnya saya pakai di model HG6243C gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini nama wifi-nya itu dia biasanya itu ada di belakang routernya ya teman-teman ya. Kebetulan saya di sini namanya FH8AF20. Nah ini kita connect, terus nanti ada password, dan biasanya passwordnya itu ada di belakang device juga nih teman-teman. Nanti tinggal teman-teman isi passwordnya sesuai yang ada di belakang router ya, router yang teman-teman punya. Setelah dimasukin password, teman-teman tinggal klik next sampai dia terhubung dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah terhubung seperti ini ya, memang dia belum ada internet ya, jadi kita abaikan aja. Kita akan masuk ke browser ya teman-teman ya, masuk ke browser. Saya pakai yang ini aja, udah biasa. Terus di sini tulis teman-teman 192.168.1.1. Nah nanti dia masuk ke login ini teman-teman. Nah ini teman-teman jangan sampai salah ya, di sini kita masuk sebagai admin, tapi di belakang device itu ada defaultnya itu kita bisa masuk sebagai user. Terus di sini kita bisa ketik user 1 2 3 4 gitu. Itu di balik routernya juga ada info ini ya untuk user. Nah nanti dia masuk kayak gini. Nah ini setting di sini sebenarnya bisa, tapi kurang menunya itu kurang banyak ya. Kita nggak bisa nambah
yang kita mau gitu kan. Maksudnya ya sangat kurang banget gitu ini menunya. Jadi kalau di sini masih bisa ganti password ya masih gitu, tapi untuk ganti password wifi-nya ini harusnya sih masih bisa ya. Kalau ganti password wifi ya password wifi sama nama wifi masih bisa teman-teman. Tapi kita nggak pakai masuk di menu user ya, kita harus masuk di admin. Nah ini biasanya password admin ini nggak ada nih teman-teman, nggak ada di di balik device. Nah mau nggak mau kita harus cari di internet. Biasanya banyak yang sudah sebarin password default dari si modem ini ya, dari modem ini, dari router ini routernya saya tipe HG. Kebetulan tipenya tadi tuh HG, terus ntar saya cek dulu di kardusnya. Kebetulan ini tipenya HG6243C teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sama itu pasti dia passwordnya sama ya teman-teman ya. Sebentar saya cek dulu passwordnya itu apa nih. Ini saya karena nggak ada internet ya, jadi mungkin saya buka aja kali ya. Ini saya putusin dulu ya teman-teman ya, saya pakai internet dulu biar dia ada internet, terus biar teman-teman bisa lihat nama juga nih. Nah bisa lihat jadi gini ya, password sorry kita gini aja, password admin default. Biasanya kita pakai fiber home. Nah ini kayak gini, terus biasanya dia ngasih kok. Nah ini teman-teman, ini ada ya nih, dia ngasih passwordnya. Jadi ini kita copy, terus di username itu admin. Nah ini kita balikin lagi nih teman-teman ke akses yang tadi si fiber home ini ya, FH8AF20. Agak lama nih karena emang mungkin nggak ada sinyal internet kali ya, lama juga dia ya teman-teman. Bersabar ya. Oke ini udah tersambung ya, dia walaupun no internet ya, kita tetap bisa akses ini. Kita sebaiknya kita refresh dulu. Nah setelah itu teman-teman isi aja admin, terus yang tadi nih password yang ini teman-teman copy aja, copy CTRL-C, terus teman-teman taruh di sini CTRL-V, lalu di login aja. Nah nanti kan akan masuk seperti ini ya. Aduh ini ntar lo kita ulang lagi ya, admin tek. Ini kayaknya kita harus ulang dulu nih teman-teman nih, karena dia udah username error. Kita coba lagi, tes tek. Nah gak masuk ya. Wah suruh coba 3 time lagi nih. Oke kita ini dulu ya, ini nggak tahu kenapa biasanya tuh lancar aja. Kita disconnect aja dulu, mungkin dia ngebaca story gini ya. Kita back dulu, terus kita masuk ke sini. Ini tuh kita masuk ke wifi yang ada wifi nya dulu ya teman-teman ya. Connect. Oke kita ambil history, kita masuk tadi itu logo Rauno, story, masuk pasport. Nah ini dia ada di, nah ini ya teman-teman ya. Ini pastikan kopinya itu nggak bareng sama spasi, tapi tadi kayaknya sih saya kena spasi ya. Coba kita cek di sini aja dulu, kita paste. Nah ini nggak bisa, ternyata nggak bisa di copy teman-teman. Lalu kita klik kanan terus copy, kita pastiin dulu di sini. Nah kan
kena semua, pantesan dia salah. Jadi mending diketik aja ya teman-teman ya. Ini udah saya copy lagi, saya copy atau saya X saja. Terus kita masuk ke WiFi yang ini dulu, balik lagi ke sini. Tunggu, ini agak-agak lama nih teman-teman. Nah ini udah ya, kita ketik lagi yang namanya 192.168 gini, login. Terus teman-teman silahkan masuk ke admin. Nah terus di sini pastein aja yang tadi, pasti masuk sini. Nah kalau udah masuk kayak gini nih, ini tuh menunya lebih banyak ya teman-teman ya. Ini adalah menu admin nih teman-teman. Jadi di sini kita bisa setting. Yang pertama teman-teman apa ya, kayaknya kita ganti ini dulu ya. Ganti apa, password wifi nya dulu deh ya. Kita ganti password wifi nya dulu. Di sini kita ke security, security. Nah ini gak usah deh, kita ke manajemen nih, ganti yang password usernya apa kita ganti sekalian ya, supaya nggak bisa masuk. Ini akun adminnya, oh ya ganti dulu aja ya akun adminnya ya, biar nanti ini aja dulu deh, kita ganti ini dulu ya teman-teman ya. Ganti nama wifi nya, ini saya ganti gini aja, AI apa ya, oke underscore aja deh saya, AI imut gitu, atau kecil semua aja lah ya biar nggak bingung, AI imut. Nah ini nggak perlu diganti. Terus ininya passwordnya saya ganti jadi bebek gemoy. Oke, di apply. Terus nah ini udah keganti. Jadi gini cara ganti password wifi nya ya teman-teman ya. Nah ini dia otomatis keluar karena kita harus connect lagi. Dia udah berganti nama, mana ini AI imut. Terus masukin aja passwordnya. Next. Oke, ini sudah tersambung. Terus kita ini aja, kita enter. Nah ini sessionnya berakhir ya. Kita masukin lagi password yang tadi. Terus ini masih ada guys, saya kayaknya masih. Aduh, kayaknya udah enggak. Oh masih tuh. Oh iya kan, belum kita ganti sih ada sih. Udah diganti ya? Harusnya sih belum. Ini biasanya kalau kayak gini dia minta di refresh ulang nih. Kita back aja dulu. Terus ini kita disconnect. Terus kita connect. Saya nggak tahu nih ya, ini router saya doang yang harus kayak gini atau router teman-teman juga nih. Soalnya biasanya sih kalau router yang masih oke, dia nggak harus kayak gini, langsung bisa login gitu kan. Tapi atau emang semuanya tipe fiber home yang HG ini kayak gini ya? Ya udahlah, yang penting kita bisa ya teman-teman ya, walaupun harus coba keluar dari browser terus connect ulang. Ke admin terus gak mau juga dia.
admin, masuk ke sini, paste. Aduh, nggak ada yang salah ini passwordnya. Apa emang udah diganti ya? Tapi tadi belum diganti sih. Coba. Itu begini lagi deh. Coba user dulu deh. Oh, masuk juga. Kita connect ke sini dulu deh. Ini disconnect. Connect ke sini dulu. Kita pakai Explorer aja lah. Edge aja, Edge. Balik lagi ke sini, terus kita copy. Ketiknya 192.168.1.1 kembali. Terus kalau udah kayak gini, masukin admin, terus kita paste password yang tadi. Nah ini oh ada spasi kan nih? Nggak ada spasi, baru kita login. Tapi dia tetap nggak bisa masuk. Kalau kayak gini kita restart si ininya ya. Kita restart si routernya ya teman-teman. Saya restart dulu. Jadi routernya di sini udah saya matiin, tuh saya nyalain lagi ya. Tinggal kita tunggu beberapa detik dia baru bisa memancarkan sinyal lagi nih teman-teman. Nah ini udah muncul, terus kita konekin aja. Oke, di sini udah. Terus kita masuk lagi. Ini user aja dia nggak bisa masuk. Bener user 1 2 3 4. Oh iya, berarti kita harus di restart aja tuh di routernya teman-teman ya, dimatiin dulu terus dinyalain. Tuh bisa ngebug gitu ya dia. Apa router saya aja yang karena udah lama? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, router teman-teman begini juga nggak? Oke, di sini kita masukin yang password tadi ya, yang udah saya copy itu, tinggal di paste aja terus masuk. Nah ini berhasil nih teman-teman nih. Ternyata dari routernya harus dimatiin dulu, terus sekitar 2 detik teman-teman nyalain lagi, kayak gitu teman-teman. Nah di sini kita ganti ini. Kalau kita udah setting kita paralel nih teman-teman nih, udah kita paralel ke modem utama kita, ini kita nggak akan bisa masuk ke sini lagi gitu. Kalau nggak tahu ya, ini di router saya kayak gitu ya, nggak bisa masuk lagi. Jadi ya udahlah, sebelum kita paralelin, kita ganti dulu aja dari manajemen akun, user akun dulu ya. User akun kita ganti, itu kan tadi kan user, terus passwordnya user 123 ya. Nah ini kita ganti aja sesuai dengan password teman-teman. Kalau saya ganti apa ya, gini aja deh. Ini kan 2025 ya, password 2025 itu kan. Terus apa lagi nih, passwordnya kita ganti yang unik. Gini aja deh, AI imut
2025. Ini passwordnya saya ganti ini aja. Nah udah deh. The password is illegal. Kenapa jadi ilegal? Kayaknya kedua kali nih. Udah gini dulu, ulang lagi. Oh iya, kedua kali tadi teman-teman. Jadi di kosong. Nah ini di maintenance. Aduh, kita harus copy paste lagi gitu password lama. Tadi password lamanya apa ya? Tadi saya nyatet enggak ya? Ini belum ada internet lagi. Kayaknya saya nyatet sih. Coba persen. Ini dilihatin aja. Persen 0. Terus mana ini tanda gini. Terus ke F gede, tanda tanya. Habis itu H underscore, hanya kecil ya, hanya gede underscore, F ya kecil, tanda seru, berha O nya gede, 3 E. Nah ini kita apply. Aduh, malah saya save lagi. Dah apa? Nah ini udah ya, udah kita ganti. Terus teman-teman sekarang menuju ke pengaturannya ya. Kita atur. Di sini yang pertama harus kita atur adalah kita network. Terus di network ini kita ke LAN setting. Nah di sini ada bukan. Kita ke network. Terus kita ke broadband setting, terus internet setting. Nah kalau LAN setting udah biarin aja dulu kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini kita ke broadband setting. Terus teman-teman di sini add aja nih. Ini DHCP dihapus nggak usah lah ya, biarin aja. Terus ini kita add aja. Terus nggak bisa dihapus juga sih dia. Bisa sih delete tutup, cuman biarin aja. Kita add baru aja. Terus teman-teman di sini pilih enable internet. Terus rootnya diganti ya kita, karena nggak jadi server lagi ya dia ya, tapi dia hanya paralel aja, menerima internet dari LAN terus dioper lagi ke device gitu. Nah ini kayak gini. Terus ini isi aja 1 ya, di sini isi 0. Nah ini dicentang semua aja nih bidding ya. Jadi maksudnya tuh nanti dari modem utama dicolok LAN ya kan. Nah LAN itu mengeluarkan internet tuh. Nah itu nanti diterima dari LAN juga. Nah SSID ini kita yang satu aja ya, kita centang ya. Terus jangan lupa di apply. Nah setelah di apply, sekarang teman-teman masuk ke network. Terus kita setting WLAN nya. Nah ini masuk ke basic ya. Nah di sini nih kita ganti channel 1 nih teman-teman. Yang lainnya didiemin aja ya. Kita masih tetap pakai di 20 MHz ya. Di apply aja. Terus setelah teman-teman apply, baru kita setting di LAN setting. Nah ini teman-teman nih. Nah karena IP ini nggak boleh bentrok nih teman-teman nih. Jadi IP ini udah digunakan di modem utama. Jadi ini kita ganti gini aja ya, biar dia nggak bentrok. Kita ganti 2. Terus di sini kita ganti 8. Kalau udah seperti ini, ini sih udah oke. Ini jangan dicentang config-nya. Terus ini 10.5 ya oke. Terus ini juga jangan dicentang
servernya ini kita udah nggak server ya, jadi kita disable aja karena ini hanya pemancar aja gitu teman-teman, paralel. Nah kalau udah selesai kita apply aja teman-teman. Nah ini please reboot to apply, ini udah di apply. Terus teman-teman oke, teman-teman masuk ke manajemen, nanti ada device manajemen, masuk ke device reboot, terus reboot ya, klik reboot. Nah kayak gini, kita tunggu dia sampai selesai reboot, dan biasanya dia device-nya mati dan ini otomatis hilang. Nanti kita tunggu kalau si device-nya udah nyala, itu kita rekam device-nya dulu ya teman-teman. Nggak usah deh ya, kita tunggu di sini aja. Saya mesti keluar dulu kalau rekam device tuh teman-teman. Ini saya lagi ada di kamar, device-nya di ruang tamu. Nah ini udah nyala lagi. Ketika nyala lagi, ini teman-teman klik, terus teman-teman connect. Ini biar nggak ulang-ulang, connect. No internet ya. Ini sebenarnya udah bisa, tapi dia masih no internet karena belum dicolok. Ini kalau kita connect dia masih no internet, dan seharusnya sih dia bakalan gini terus ya harusnya, karena dia nggak bisa membagi wifi membagi ID. Ini line-nya harus kita colok dulu. Nah jadi ini teman-teman nih wifi-nya nih, wifi utama, modem utama, router utama, kita colok di ini line ya, pakai line ya, pakai kabel line dari J45. Nah terus yang ini kita colok di sembarangan aja sih teman-teman. Aduh jatuh mana. Nah ini mana sih kamera? Nah ini nih kita colok di sembarang aja ya, mau di line 1, line 2, line 3, line 4 sama aja. Kita pakai 1 dulu. Nah setelah dia tersambung, nah ini lampu line-nya nyala nih, lampu line 1 ya. Nah ini kenapa merah? Biarin aja merah, karena kan biasanya kalau router itu kita masukinnya nih dari ini ya, kabel FO ya. Nah karena ini paralel aja, jadi kita pakai kabel line aja, bisa gitu. Nah sekarang kita balik lagi ya teman-teman ya ke laptop ya. Oke. Nah ini sudah mulai menyambungkan lagi ya ke wifi-nya ya. Oke, sudah mendapatkan ID teman-teman. Dan ini kita coba ya, apakah masih bisa diakses apa enggak. Nah ini udah nggak bisa diakses ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau kita mau ganti password wifi router yang di paralel ini, mau nggak mau kayaknya kita harus restart ulang teman-teman. Terus lakukan penyetingan kayak tadi lagi itu teman-teman. Nah sekarang kita coba internet ya. Internet ini udah masuk nih. Kita buka YouTube ya. Nah ini YouTube juga udah oke. Terus kita coba ke pencarian. Ini biasanya kalau buka YouTube kan kita klik pencarian dulu ya, karena kita belum ada riwayat nonton YouTube di Explorer ini teman-teman. Di Windows Edge Explorer. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, cukup segini dulu video tutorialnya nih teman-teman. Kalau mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman. Terus jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen untuk membantu Bang Adwan teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.